Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Afa, silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Amin. Oke, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Siapa? Laude. Laude. Ya, kenapa itu? Tidak tahu Pak. Kurang tahu, Pak. Nah, semoga teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini bisa hadir di minggu depan. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, minggu lalu kita telah belajar tentang materi perdagangan internasional. Perhatikan di depan, situ ada 3 gambar. Ada apa aja? Xiaomi. Avanza. Ini termasuk barang-barang dari luar negeri ya. Ini perdagangan internasional. Di minggu kemarin saya jelaskan bahwa itu adalah kegiatan jual beli antar negara. Nah, dalam kegiatan jual beli antar negara itu kok bisa barang-barang ini tuh bisa masuk ke negara kita dengan lancar? Apakah ada yang tahu? Saya. Oh ya, Mas Niko. Karena ada aturan Pak. Oh iya, bagus. Karena ada aturan. Aturan ini tuh siapa yang buat? Apakah hanya satu negara? Jadi ada beberapa negara dalam kerjasama dengan negara untuk membuat aturan. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang ketiga, menjelaskan peran organisasi ekonomi internasional. Sebelum masuk pembelajaran, saya mau menunjukkan bahwa hari ini Bapak membawa hadiah atau reward. Jadi ini nanti saya berikan kepada murid-murid yang aktif dalam pembelajaran di kelas ini. Siapa? Oke, kita masuk ke dalam pembelajarannya. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Jadi kerjasama ekonomi internasional itu adalah hubungan atau kerjasama antara 2 atau lebih suatu negara yang saling menguntungkan pada bidang ekonomi. Nah, bidang ekonominya ini itu tidak mencakup perdagangan internasional saja. Jadi bisa investasi, terus ekspor impor atau pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, apa saja manfaat kerjasama ekonomi itu? Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan. Jadi negara itu juga seperti manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi ada yang unggul ke sumber daya alamnya saja, ada yang sumber daya manusianya saja. Contohnya Indonesia yang unggul pada sumber daya alamnya, dan Jepang sumber daya manusianya. Jadi mereka melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan. Jadi dengan adanya kerjasama ini, negara-negara asing atau perusahaan asing itu bisa investasi atau membangun pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Nah, pabrik-pabrik tersebut akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu mempermudah proses perdagangan. Contohnya di kawasan Asia Tenggara itu negara-negara di Asia Tenggara itu dalam perdagangan internasional tarifnya itu sangat rendah. Jadi perdagangan itu lebih mudah tanpa ada hambatan. Yang keempat ada pertukaran teknologi. Ini masih satu tahun dengan yang kedua yaitu membuka lapangan kerja.
Jadi pertukaran teknologi di mana perusahaan-perusahaan asing tadi membuka pabrik atau perusahaan di negara Indonesia, otomatis teknologi yang ada di negara asing itu akan masuk juga ke Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia juga bisa belajar teknologi-teknologi yang sudah canggih dan maju. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Jadi yang pertama itu ada bilateral. Nah, bilateral itu adalah bentuk kerjasama yang melibatkan dua negara. Contohnya seperti ada di gambar itu ada presiden negara Indonesia dengan presiden Cina. Jadi seperti yang sudah di keadaan Indonesia saat ini, jadi mereka dengan hubungannya itu sangat dekat. Yang kedua ada multilateral. Jadi multilateral ini kerjasama yang terdiri dari dua atau lebih negara, tapi tidak ada batasan kawasan atau batasan syarat gitu. Contohnya itu seperti negara Indonesia bisa bekerjasama dengan negara Uni Eropa atau negara Amerika. Yang ketiga yaitu regional. Jadi kerjasama ini seperti multilateral, tapi kalau di regional kita dikhususkan dalam suatu kawasan. Contohnya yaitu ASEAN, jadi khusus negara-negara Asia Tenggara saja, atau APEC, yaitu yang khusus negara-negara Asia Pasifik. Oke, selanjutnya ada organisasi ekonomi internasional. Dari tadi saya sudah menjelaskan, sekarang giliran kalian yang saya tanya. Jadi yang pertama ada ASEAN. Ada yang tahu perannya? Saya Pak. Ya Mas Ibu. Jadi peran ASEAN itu untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara anggota di kawasan Asia Tenggara, Pak. Oh iya, bagus. Benar sekali. Yaitu ASEAN itu adalah untuk organisasi kerjasama regional yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada IMF. Ada yang tahu peran IMF? Saya Pak, Ya, Devia. memberikan bantuan keuangan kepada negara anggota yang mengalami krisis ekonomi. Oke, bagus sekali. Yaitu IMF itu membantu negara-negara dalam jangka pendek. Yang ketiga ada World Bank. Ada yang tahu perannya? Saya Pak. Oke, Mas Ria. Yaitu sebuah organisasi yang membiayai pembangunan ekonomi dan membantu mengurangi kemiskinan di negara yang berkembang. Bagus sekali Mas Rian. Ya, seperti IMF, tapi bedanya kalau World Bank itu fokus ke jangka panjang atau kesejahteraan. Yang keempat ada WTO. Ada yang tahu perannya? Oh iya. Jadi WTO itu perannya untuk mengatur perdagangan internasional agar kita perdagangan bebas dan juga adil. Bagus sekali. Bagus. WTO itu kerjasama yang berhubungan dengan aturan perdagangan internasional ya. Yang terakhir ada APEC. Ada yang tahu peran APEC? Ya Pak. Ya, Mas apa? Peran APEC itu sendiri yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik Pak. Oke, bagus sekali. Sama seperti ASEAN yang merupakan kerjasama regional tapi fokus ke Asia Pasifik. Oke, bagus. Selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok. Jadi saya jelaskan dulu petunjuknya. Yang pertama yaitu kebetulan kelompok yang beranggotakan 5 orang. Ya. Kedua, pembagian pekerjaan studi kasus sebagai berikut. Jadi nanti ada tiga studi kasus. Yang studi kasus satunya itu untuk kelompok 1 dan 2. Studi kasus kedua untuk kelompok 4 dan 6. Dan studi kasus ketiga kelompok 5 dan 6. Yang ketiga, fokus pengisian satu organisasi. Jadi di studi kasusnya nanti ada 2 organisasi, nanti kalian sebutkan manfaatnya, bentuk sama peran. Nanti kalian tulis LKPD-nya. Nanti perwakilan 1 orang saja per kelompok mempresentasikan. Saya berikan LKPD-nya.
Oke, saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Apakah ada kendala? Ayo Mas diskusi Mas. Iya Mas. Apakah ada kendala? Oke, baik, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Baik, selanjutnya kita akan sesi presentasi. Untuk kelompok 1, silakan baca bahasanya. Itu aja Bapak. Pertama itu manfaat dari kerjasama, yang pertama itu
Indonesia untuk memperjuangkan aturan perdagangan yang adil agar para petani lokal tidak merasa dirugikan. Bagus. Argumen dari kelompok 1 dan kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 1 kelompok 2. Baik, untuk sesi berikutnya studi kasus kedua, silakan kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, bagus dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Untuk kelompok 4 sendiri, fokusnya adalah World Bank, kemudian melakukan kerjasamanya mendapatkan pendanaan sehingga proyek tidak membebani anggaran pemerintah. Kemudian untuk kerjasamanya multilateral, alasannya sendiri karena World Bank merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di seluruh Indonesia. Kemudian peran organisasinya, World Bank memberikan pendanaan dan pendampingan teknis agar proyek energi terbarukan berhasil. Sudah? Bagus. Dari kelompok 3 kelompok 4, beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, kasus ketiga. Silakan kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, saya dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi pada diskusi kasus 3 tentang bantuan stabilitas ekonomi IMF dan World Bank. Nah itu yang pertama, apa manfaat dari kerjasama kedua tersebut? Yaitu yang pertama, memperkuat cadangan devisa Indonesia dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Lalu yang kedua, apa sih bentuk kerjasama yang terjadi antara dua itu? Yaitu IMF adalah yaitu multilateral, karena IMF adalah organisasi internasional yang melibatkan banyak negara untuk mendukung stabilitas ekonomi global. Yang ketiga, yaitu peran organisasi internasional, yaitu IMF memberikan bantuan pendanaan dan menjaga kestabilan moneter Indonesia. Terima kasih untuk kelompok 5. Silakan kelompok 6. Jadi kelompok ini fokusnya kepada World Bank. Jadi World Bank sendiri memfokuskan pada pengembangan Lebih keras ya Mas ya suara. pengembangan program untuk negara yang sedang berkembang, lalu manfaat bersama itu untuk membantu perencanaan proyek pembangunan secara berkelanjutan. Terus untuk kerjasama sendiri yaitu multilateral. Terus peran organisasinya sendiri itu World Bank memberikan dukungan berupa pendanaan, pembangunan dan sarana teknis agar ekonomi tetap stabil. Itu. Sudah. Oke, bagus. Argumen dari kelompok 5 dan kelompok 6. Beri aplaus. Oke, kita telah melakukan diskusi. Selanjutnya kita mau melakukan game. Mau? Sekarang kalian bisa akses Bluecat ya. Kalian ketik di Google playbluecat.com. Terus di scan bisa. Mana mas? QR Kepentingan untuk dulu. di Zoom nggak bisa kapan? Kepentingan dulu. Bisa. Ya, akhirnya saat. Baik. Bisa di Google bisa play Bluecat. Masukkan kodenya. Gini ya. Nah, bisa pasti.
Masuk semua? Ada yang keluar? Sudah? Sudah mas, sudah. Pak, sudah pak. Oke, kita mulai ya. Mulai. 1, 2, 3. Oh, apa itu? Sampai tempo ini. Mau ulang pak. Kirain masih lagi di tempat lah. Sekali lagi ya. Ayo, langsung. Senang boleh. Mending nama yang benar ya. Ya nanti apa pembagian hadiahnya bisa adil. Bisa di-rename. Mantan tuh fix. Oh, Coba ayo pak. Oke, sudah? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa ini Jokowi? Untuk tadi yang sudah aktif pembelajaran ini dan 3 pemenang ini silakan maju. Silakan mas. bahasa Tuhan ini. Silakan maju. Iya itu maju. Bebas. Maju. Dan tadi yang aktif apa menjawab pertanyaan juga maju ya. Kembali ke duduknya masing-masing.
Jadi kita sudah belajar materi ini kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya apakah Anda bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, sekarang. Jadi organisasi internasional itu ada untuk mendukung jalannya kerjasama agar lebih adil dan bermanfaat bagi semua negara Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, Mas Yoga. Kerjasama ekonomi internasional itu membantu negara saling mengumpulkan dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, bagus dari Mas Yoga dan Mas Nanang. Kita beri aplaus. Oke, baik tadi saya simpulkan bahwa kerjasama ekonomi internasional ini sangat penting ya. Seperti kita manusia, negara itu juga membutuhkan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Untuk minggu depan pembelajarannya menggunakan materi akuntansi ya. Jadi saya harap kalian belajar materi akuntansi sebelum minggu depan itu kita bahas. Oke? Oke Pak. Baik, baik, sebelum saya akhiri, oh ya saya mau tanya bagaimana suasana kelas pada hari ini? Baik Pak. Kalau minggu depan saya pakai kuis ini lagi, game ini lagi, apakah mau? Oke. Baik, saya akhiri sekian saja dari saya. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Safa memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi untuk dalam nama masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik. Untuk itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.